Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di channel pembelajaran matematika. Oke, kita masih di KD 32 sampai dengan 34. Dan kali ini yang kita bahas adalah tentang fungsi kuadrat. Ya, ini adalah video bagian ke-6 ya, dimana nanti kita akan membahas yang pertama tentang pengertian dari fungsi kuadrat, dan yang kedua cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Baik, kita mulai saja ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pengertian dari fungsi kuadrat, kalian bisa perhatikan ya gambar berikut ini. Ya, gambar apa anak-anak ini? Ya, ini adalah gambar sebuah roller coaster ya. Oke, jadi roller coaster atau kereta luncur adalah wahana permainan berupa kereta yang dipacu dengan kecepatan tinggi pada jalur rel khusus ya. Nah, biasanya terletak di atas tanah yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda dan lintasannya berbentuk parabola seperti terlihat pada gambar ini. Oke, dapatkah kalian mengukur ketinggian roller coaster tersebut ya dari permukaan tanah? Ya, jadi nanti pada materi fungsi kuadrat ini salah satunya kalian akan mempelajari bagaimana menghitung tinggi maksimum ya dari bangun yang berbentuk parabola tersebut. Oke, sekarang kita masuk pada pengertian dari fungsi kuadrat ya. Oke, apa itu fungsi kuadrat? Ya, fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Dengan fx atau y-nya merupakan variabel terikat dan x-nya adalah variabel bebas. Sedangkan a dan b merupakan koefisien dan c-nya adalah suatu konstanta. Dan ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat ya, yaitu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau f dalam kurung x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya, dengan a, b, c-nya anggota bilangan real atau nyata dan a-nya tidak sama dengan 0. Ya, dengan a-nya lebih besar dari 0 atau terbuka ke bawah dengan a-nya kurang dari 0. Nah, kalian bisa perhatikan ini gambar grafik parabolanya ya. Oke, jadi jika a-nya lebih besar dari 0, maka nanti parabolanya seperti ini ya, terbuka ke atas, dan ini lebih kecil dari 0 dengan grafiknya berbentuk parabola terbuka ke bawah. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai grafik ini. Oke, nah jadi bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Oke, kalian bisa perhatikan ya contoh berikut. Jadi di sini fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 3 ya, dengan x-nya atau domainnya ini ya dari min 3 sampai 2. Oke, jadi pertama kali kita gambarkan dulu tabelnya seperti ini ya. Yang atas yang mendatar ini ada, kita masukkan nilai x-nya, kemudian yang bawah adalah fungsinya. Oke, kita mulai dari x-nya min 4. Jika x-nya min 4, berarti x kuadratnya adalah min 4 kuadrat ya. Berarti hasilnya di sini adalah 16. Kemudian kita masukkan lagi di sini x-nya min 3, berarti x kuadratnya menjadi min 3 kuadrat 9. Kemudian x-nya min 2, berarti min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, dan seterusnya sampai di sini 2 kuadrat 4 ya. Kemudian dilanjutkan dengan plus 2x ya. Kita masukkan x-nya dengan min 4, berarti 2 kali min 4, min 8. Kita ganti lagi x-nya dengan min 3, 2 kali min 3 min 6, 2 kali min 2 di sini min 4, 2 kali min 1 min 2, dan seterusnya sampai di sini 2 kali 2 adalah 4. Nah, yang terakhir adalah konstanta ya, bilangan tetap. Berarti di sini
tinggal masukkan semuanya, tetap ditambahkan dengan min 3. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan ke bawah ya. Jadi ini 16 dikurang 8 dikurang 3, hasilnya adalah 5. Ini 9 kurang 6 kurang 3, hasilnya 0. 4 kurang 4 kurang 3, hasilnya min 3. 1 kurang 2 kurang 3, hasilnya min 4, dan seterusnya ya. Jadi kita mengurangkannya atau menjumlahkannya ke bawah ya, sampai ini ya. 4 tambah 4 8, 8 kurang 3 5. Oke, jadi di sini didapat jika x-nya min 4, fx-nya 5. Berarti koordinatnya ini min 4,5. Jika x-nya min 3, maka fx-nya 0. Koordinatnya min 3,0. X-nya min 2, berarti fx-nya min 3. Dan seterusnya ya. Jadi kita pasangkan masing-masing x dan fx-nya. Oke, selanjutnya titik-titik koordinat ini kita akan gambarkan pada bidang koordinat. Nah, seperti ini ya. Kita gambarkan dulu. Ini adalah bidang koordinatnya, yang mendatar adalah sumbu x dan yang vertikal adalah sumbu y atau fx-nya. Oke, kita masukkan yang pertama, koordinatnya adalah min 4,5, berarti di sini. Kemudian ini min 3,0. Kemudian lagi min 2, min 3. Kemudian lagi min 1, min 4. 0, min 3. Kemudian lagi 1,0, dan sampai yang terakhir adalah 2,5. Nah, kemudian ya, titik-titik ini kita hubungkan satu sama lain ya. Jadi dari min 4,5, min 3,0 kita hubungkan. Nah, di sini kita lihat terbentuk sebuah grafik ya, yang berbentuk parabola terbuka ke atas ya. Jadi setelah kita hubungkan titik-titik ini, maka menjadi sebuah grafik parabola ya, dimana fungsinya adalah x kuadrat tambah 2x min 3. Nah, kemudian ini ada garis yang membagi dua grafik ini, kemudian ada garis lagi di sini di bawah ya. Ini adalah garis paling bawah atau titik paling bawah. Ya, jadi grafik fungsi kuadrat tersebut ya, ini berbentuk kurva parabola terbuka ke atas. Nah, dari gambar grafik fungsi ini nanti kalian akan mengenal yang pertama yang disebut dengan pembuat nol fungsi, yang kedua sumbu simetri, kemudian nilai optimum, titik optimum, dan daerah hasil atau range. Oke, sekarang kita akan tentang pengertian dari yang tadi Ibu sebutkan ya. Kita mulai dari pengertian pembuat nol fungsi ya. Jadi yang dimaksud dengan pembuat nol fungsi adalah nilai x yang menjadikan nilai fx atau y-nya adalah 0 ya. Jadi ini pembuat nol fungsinya. Nah, ini kalian lihat titik-titik ini ya. Jadi pembuat nol fungsi ini nanti akan memotong sumbu x ya. Oke, selanjutnya ya, ini adalah pembuat nol fungsi ya. Selanjutnya adalah sumbu simetri ya. Nah, sumbu simetri itu apa? Adalah garis yang membagi grafik fungsi ya menjadi dua bagian sama besar. Kalian bisa lihat pada gambar. Nah, ini adalah sumbu simetri ya. Nah, jadi sumbu simetri itu nanti persamaannya adalah dalam x ya. Jadi x sama dengan sekian misalkan. Ini adalah sumbu simetri. Baik, selanjutnya nilai optimum ya. Nilai optimum adalah nilai yang menunjukkan titik tertinggi atau maksimum atau titik terendah ya, minimum dari suatu fungsi. Oke, kalian bisa lihat ini adalah nilai terendahnya ya. Ini nilai optimumnya di nilai terendah ya. Nah, ini jadi nanti nilai terendahnya atau nilai optimumnya ada di f dalam kurung x ya, atau di y sama dengan sekian. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya titik optimum atau titik balik fungsi ya, atau dikatakan juga titik ekstrim ya, yaitu titik puncak dari grafik fungsi yang merupakan gabungan dari sumbu simetri dan nilai optimum ya. Jadi nanti kita bisa lihat
X-nya ada di sumbu simetrinya, dan Fx-nya atau Y-nya ada di nilai optimum ya. Jadi koordinatnya terdiri dari X, Fx. Nah, kemudian kita akan mengenal lagi yang namanya daerah hasil. Nah, ini daerah hasil ya. Daerah hasil itu ada di Y ya. Ada di daerah vertikal ini ya. Oke, selanjutnya kita akan perhatikan grafik tadi ya, yaitu di grafik X kuadrat plus 2X min 3. Kalian bisa lihat di sini pembuat nol fungsi dari grafik ini adalah di X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Nah, ini adalah pembuat nol fungsinya ya. Selanjutnya sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetrinya ada di X sama dengan min 1 ya. Oke, selanjutnya nilai optimum ya. Nah, ini nilai optimum yang ada di garis bawah ini. Nilai optimumnya ada di nilai minimumnya ya. Di Y sama dengan min 4. Kalian bisa lihat ini. Kemudian koordinat titik balik minimum. Nah, ini koordinatnya. Kalau tadi nilainya di Y, kalau koordinatnya berarti X, Y ya. Berarti X-nya di min 1 dan Y-nya di min 4. Oke, selanjutnya daerah hasil. Nah, ini daerah hasilnya dari min 4 di sini. Kemudian min 3, 0 sampai 5 ya. Atau dinyatakan dengan Y sedemikian sehingga Y-nya lebih besar dari min 4 ya. Y-nya anggota bilangan real. Kemudian kalian akan mengenal juga titik potong terhadap sumbu Y ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah di 0, min 3. Jadi titik potongnya ada di konstantanya ya, di 0, C ya. Jadi kalau C-nya min 3 berarti titik potong ya di 0, min 3 ya. Nah, kemudian grafiknya adalah terbuka ke atas. Oke, seperti ini ya. Dimana A-nya atau koefisien dari X kuadratnya lebih besar dari 0 ya. Kemudian ini memotong sumbu X ya, grafiknya ya. Memotong sumbu X di 2 titik. Nah, nanti kita akan mengenal yang namanya diskriminan. Nah, jadi kalau yang memotong sumbu X, maka nanti nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Oke, demikian dulu anak-anak penjelasan Ibu ya tentang pengertian dari fungsi kuadrat dan cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini kalian bisa pahami ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Tetap semangat dan jangan lupa ikuti terus ya video selanjutnya. Ibu akhiri dulu sampai sini ya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.